Oke, terus ya udah tinggal lanjutin, Ellen. Berarti K sama dengan ini berapa? Ini kan 4 ya. 4 jadi 2. 8 deh. Nah, ini kan min 6 tuh, Ellen. Min 6 pindah ruas toet ke sana. Jadi 2 tambah 6, 8. Gitu? Oke. Siapa lagi ya? Tanya. Bu, saya mau nanya nomor. Boleh. Nomor berapa? Nomor 14. 14. Yuk, silakan share screen. Faila. Masih yang di sekolah aja tadi sih. Ya, di share. Saya kalau share screen nggak kuat, Bu. Oh, nggak kuat. Ya udah minta tolong. Minta tolong Maisa deh, Maisa. Ella nggak kuat. Maisa hilang juga. Oke. Ellen, kamu kuat nggak? Coba. Kamu share dari tempatmu. Oke. Nomor berapa tadi, Faila? Nomor 14. Nomor 14. Oke. Nomor 14. Akar-akar persamaan X pangkat 3 min 12 X kuadrat plus 44X plus K sama dengan 0 membentuk barisan aritmatik. Nah, barisan aritmatik itu seperti apa? Nah, kalau misalnya ada U1, U2, U3 ya, karena dia derajatnya 3 nih. Berderajat 3. Sebentar, Maisa. Sudah masuk. U1 itu kita misalin dia adalah A. Nah, kemudian suku keduanya itu adalah berarti A ditambah B ya. A tambah B. Tambah B. Nah, kemudian U3. Oke, Maisa. Itu A ditambah 2B ya. Nah, karena dia memenuhi barisan aritmatik. Barisan aritmatik adalah A itu adalah suku awal ya. B itu adalah bedanya karena dia aritmatik. Setiap suku punya selisih yang sama gitu ya. Nah, kemudian yang K itu yang di mana? Yang terakhir itu berarti perkalian ketiga akarnya gitu ya. Nah, kita dari U1 penjumlahan dari akar-akarnya berarti U1 tambah U2 tambah U3 gitu ya. Tambah U3. Itu adalah min B per A kan? Rumusnya min B per A. Nah, ya udah tinggal masukkan nih nilainya. Min B per A itu 12 berarti ya. U1-nya adalah A. Kemudian U2-nya adalah A ditambah B. Nah, kemudian U3-nya adalah A ditambah 3B. Nah, seperti ini. Faila apakah 2B ya? Paham caranya? Paham, Bu. Oke, ya. Nah, ini 12 ya. Nah, nanti dari sini kalian ketemu nilai AB-nya. Nah, kemudian perkalian dua-dua akarnya, itu ya. Berarti A dikali A plus B, kemudian ditambah A dikali A plus 2B, kemudian ditambah U2 kali U3 ya. U2-nya adalah A plus B. A3-nya adalah A plus 2B. 2B. Nah, sama dengannya? Sama dengannya adalah 44 ya. 44. Sama dengan 44.
Oke. Terus habis itu perkalian dari 3 akarnya. Berarti A dikali A plus B dikali A plus 2B plus 2B. Sama dengannya berarti min K atau K, Failah? Min K. Ya, karena rumusnya min D per A. Oke, ya udah tinggal substitusi nanti. Ini dieliminasi substitusi. Dari sini kan ketemu 3A tambah 3A tambah 3B benar sama dengan 12. Sederhanakan. Terus dari persamaan mana lagi? Itu nanti substitusi, eliminasi. Nanti ketemu nilai A dan B-nya. Baru deh nanti ketemu nilai masukkan ke sini. Gitu. Jelas ya? Failah bisa lanjutin sendiri ya? Iya, Bu, jelas. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah dicatat ya? Saya hapus ya. Saya boleh nanya yang esai gak, Bu? Oke, apa lagi? Yang nomor 21. 21. Oke. Ya, nanya apanya Egi? Ini saya nggak tahu sih salah ngitung atau gimana. Yang B-nya saya nggak selesai gitu, Bu, persamaannya. Oh, kamu dapat umurnya si Leni itu berapa? Umurnya Leni kamu ketemu berapa? Saat tahun 2011 ya? Berapa? Iya, Bu, itu saya X-nya nggak dapat, makanya nggak selesai. Oke. Nih, Leni itu X, ya kan? Kemudian Ari itu apa, Gi? Kamu nulisnya apa di situ? Biar bisa terkoreksi kelirunya di mana. Ari, kamu nulisnya apa? L-5, Bu. Oke, X min 5. Saya Leni-nya jadikan X. Kemudian Tia-nya? X-2. 2 tahun lebih muda. Oke, X min 2. Kemudian satu lagi si siapa? Ella. E-nya? X plus 3. X plus 3. Oke. Nah, kemudian dia bilang apa nih? Pada tanggal 8 Mei 2011, perkalian dari umur mereka adalah, nah sama dengannya di sini berarti Egi. Ya enggak? Iya, Bu. Berarti perkalian umur mereka X dikali X min 5, kemudian dikali Tia X min 2, kemudian dikali Ella X plus 3. Itu sama dengan ya. Nah, sama dengan berarti 136 ditambah, ya kan, ini 61.136 lebih besar daripada penjumlahan umur mereka. Nah, sekarang kita jumlahin ini. X ditambah X min 5, kemudian ditambah umur Tia, X min 2, kemudian ditambah X plus 3 ya. Plus 3. Enggak nyampe jangkauannya. Oke. Oh, udah enggak masuk ya. Tadi plus berapa? 3 ya? Nah, oke. Kemudian? Bu, yang 61-nya itu 613 136-nya bukannya di sebelah ruas kiri, Bu?
Egi, ini kan ada adalahnya kan di sini nih. Adalah itu kan sebagai penanda dia sama dengannya, Egi. Oke? Oh, oke, oke. Oke. Jadi udah ketemu ya kelirunya di mana ya? Oke, Iya. coba nanti terus kamu hitung, terus kamu masukkan ke GeoGebra. Pasti nanti ketemu, Egi. Oke? Jadi Oke, Bu. teman-teman besok saat kalian ulangan, kalau misalnya nah kok nggak dapet, kok angkanya nggak ada yang bulat umur, itu kan pasti si pembuat soal pasti dia berusaha supaya dapat bulat ya. Dan ini yang ditanya hari ini pun bulannya nggak dihitung gitu ya, supaya nggak koma. Ya udah tahunnya aja yang dihitung. Jadi dicek lagi, pasti ada yang keliru nih saat baca soalnya atau menerjemahkan soal dari jadi kalimat matematika ya. Pokoknya harus teliti. Udah? Apalagi? Saya hapus ya, Egi ya. Iya, Bu. Oke. Yuk, silakan mau tanya apa lagi? Siapa lagi mau bertanya? Jo, tanya Jo. Kalian kamu mau tanya lagi juga boleh. Bu, saya boleh nanya lagi nomor 10 Boleh. nggak, Bu? Nomor 10. Oke. Jika suku banyak X pangkat 3 bla 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 dan X kuadrat plus 3X min 2 dibagi oleh X plus 1 mempunyai sisa yang sama, maka nilai P berapa? Nah, ini berarti masukkan aja. Ini kalau saya anggap sebagai Fx, kemudian ini adalah Gx ya. Nah, misalnya, maka kalau dia mempunyai sisa yang sama, berarti F min 1 itu nilainya akan sama dengan G min 1. Nah, gini Ellen caranya. Oke, paham ya? Jadi sisa pembagian itu adalah nilai polinom di X yang sama gitu ya, paham ya? Paham. Oke. Jadi ini tinggal lanjutin. Masukkan aja ke X-nya di kiri, kemudian X-nya di kanan, nilainya harus sama. Gitu. Bisa ya, lanjutin sendiri ya, Helen ya. Oke. Ada lagi yuk. Siapa mau bertanya lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Yang Boleh. nomor 11. Saya nomor masih 11. Oke. Nomor 11. Nah, ini rumusnya apa ya kemarin ya? Stella, rumusnya apa? Sama dengan apa coba? Tinggal pakai aja rumusnya, Stella. X 1 plus apa? plus X2 ditambah 3 ya. pangkat 2 ya, Bu? Ya, betul sekali. X3 pangkat 2, kemudian minus apa? Stella, min 2 kali apa? Nah, kamu masih lupa di sininya. Iya, Bu. Lupa saya, Bu. Egi rumusnya apa? Lengkapnya. Min 2 kali apa? Egi. Bu, saya lupa, Bu. Oh, siapa yang apa di depannya sudah ada rumus ini? X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat min 2 kali apa di sini ya? Ciara? Min B per A. Oke, min B per A. Yang Ciara. Ini yang di sini, yang di belakangnya sini.
Ini adalah perkalian dua-dua akarnya ya. X1 kali X2 ditambah ya. Tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Ini Ricky ya? Ini Ricky nih, sebentar. Oke, ya udah tinggal kalau udah dapat ini udah bisa ya Stella ya. Oke. X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah min B per A. X1 perkalian dua-dua akarnya itu adalah C per A. Ya udah tinggal masukkan dari sini. Oh, sebentar. Ini dulu nih. Salah satu akar persamaan ini berlawanan dengan akar yang lain. Nah, berarti dari sini kamu dapat nih. X2 itu sama dengan berlawanan. Berlawanan itu artinya apa, Stella? Negatif ya, Bu, jadi. Ya, negatif. X1. Nah, gitu. Nanti dimasukkan dulu ke penjumlahan dari akar-akarnya nih. X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah jawaban dari soalnya adalah min 5 ya. Min 5. Kemudian X2-nya berubah menjadi X1. Berarti hilang nih ya. X1 dikurangi X1 ya habis. Jadi X3-nya ketemu 5 ya. Min 5 ya. X3 nih. Nah, min 5. Nah, kemudian perkalian dua-dua akarnya. X1 kali X2. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3. X3 ditambah X2 kali X3. X3 sama dengan berapa Stella? Min 9 apa plus 9? Min 9 ya, Bu? Ya, min 9 ya. Dia urutan plus. Nah, X2-nya kalian ganti jadi min. Berarti di sini ketemu min X1 kuadrat ya? Benar, Stella? Ya kan? Benar kan? Oke. Plus yang X1 sama X3 tetap nih. Oh, X3-nya boleh diganti min 5 ya. Ganti aja nih. Jadinya min 5 X1. Nah, kemudian X2-nya jadi X1, kemudian X3-nya jadi min 5. Berarti min lagi ya. Benar nggak? Min 5 X1. Plus ya? Salah. Plus ya? Benar. Ya enggak? Benar nggak? Salah. X2-nya itu min X1. X3-nya itu min 5 plus ya, min kali min ya. Oke. Nah, ini hilang nih. Ya udah, jadi dapat persamaan X1 kuadrat. 9-nya pindah ruas ya. Nah, karena min dikali min, ini minnya coret dulu kan. Coret dulu tuh. Kemudian plus 9 pindah ruas jadi min ya. Nah, faktorin. Pokoknya jangan ketipu ya kalau X kuadrat sama dengan 9 itu jangan langsung diakarin. Tapi faktorin. Pasti harus ketemu dua nilai X gitu ya. Nah, berarti X1-nya itu adalah min 3 sama 3 ya. Benar kan? Oke. Nah, satu. Yang kedua adalah plus. Oke, sama dengan 0. Nah, udah dapat nih. Terus nanti perkalian ketiga akarnya X1 kali X2 kali X3. Oh, udah dapat nih. Nah, ini kan perhatikan. Kalau misalnya X1-nya itu dapat 3 nih. Ya udah yang ini jadi X2 ya, min 3. Oke? Karena mereka saling berlawanan. Nah, ini udah langsung ketemu X1 sama X2 nih. X3-nya ini. Tinggal masukkan perkalian ketiga akarnya itu sama dengan N. Nah, nanti N-nya dapat. Ya udah, terus masukkan. Nggak butuh N-nya ya, bahkan ya.
Oh, nggak butuh ya? Nggak butuh ini N-nya. Oke, jadi tanpa N kita langsung masuk ke rumus ini, kita udah dapat. Setelah ya. Kecuali nanti kalau ini masuk di soal uraian, carilah nilai N. Nah, baru ini prosesnya, mencari N. Oke. Oke, udah dicatat? Udah, Bu. Makasih, Bu. Udah. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu Helen, saya mau nanya dong. Boleh. Ini saya hapus ya. Soal yang beda? Sama, Bu. Oh, oke. Yang mananya? Kalau rumus ini tuh ada di catatan nggak sih, Bu? Yang mana ya? Yang ini. Yang ini. Iya, yang itu, Bu. Ini nggak ada di catatan. Dia kan rumus pengembangan. Jadi ini waktu di contoh soal waktu di PPT itu loh, yang saya tanya ketemunya malah Jojo bilang berapa 16 gitu ya Jo, ingat saya. Jawabannya 14 itu loh, ingat nggak? Nah, yang waktu kita harus menjabarkan dulu X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat itu sama dengan apa ya? Gitu. Ingat nggak? Nah, rumusnya dari situ. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapat, Bu, kalau nanti pertanyaannya ini bukan pangkat 2 nih, pangkat 3. Nah, ini udah rumus pengembangan ya, kalian bisa jabarin sendiri. Nah, berarti gimana caranya? Kita harus jabarkan yang pangkat 3 gitu. Paham? Harus utak-atik cari rumus sendiri. Maisa, ingat? Saya agak lupa sih, Bu. Oke lah. Tapi ini dicatat aja. Nanti kalau ketemu yang pangkat 2, berarti langsung masuk rumus ini ya. Kalau yang pangkat 3 gimana caranya? Pangkat 3 berarti kita yang jabarin yang di sini pangkat 3 nih. Nah, yuk dicoba yuk menjabarkan yang pangkat 3. Menjabarkan pangkat 3 itu gimana caranya? Oke, kita coba cari rumusnya ya. Karena kalau rumus pengembangan itu di modul pasti nggak dituliskan. Dia kita kembangkan sendiri, kita cari sendiri ya, utak-atik sendiri. Oke, Alan, boleh di stop. Saya mau kita pakai whiteboard buat menjabarkan yang tadi ya. Kita mau cari rumus, nanti kalau misalnya kalian dapat soal yang pangkat 3. Tadi apa? X1 ditambah X2. Nah, nanti kalau kalian udah jabarin, udah itu dipakai aja nanti buat rumus kalian, buat pegangan kalian nanti kalau kalian ketemu yang soal seperti ini gitu ya. Nah, ini pangkat 3 nih, kita jabarin. Gimana cara menjabarkannya? Kita memakai bantuan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu 1, 1, 1, ya kan? Ini 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 0, 1. Ini kalau pangkatnya 2 ya. Ini kalau pangkatnya 2. Ini pangkatnya 3, berarti kita tambah lagi nih. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 0, 1. Nah, ini untuk derajat 3. Nah, ini yang kita pakai koefisiennya. Nah, ini saya ajarin cara cepat menjabarkan yang pangkat 3 ya. Sebenarnya ada cara kalian yang panjang tuh dikali pelangi ya. Jadi X plus 1 tambah X plus 1 tambah X plus, X1 tambah X2 tambah X3 dikali X1 tambah X2 tambah X3 dikali X1 tambah X2 tambah X3 kali pelangi. Nah, itu kan cara manual ya lama. Tapi itu cara mula-mula. Nah, kemudian karena lama, capek kan? Nah, baru muncul triknya. Oh, kita pakai ini aja metodenya. Berarti di sini nih, ini kita jadikan satu kesatuan nih karena kalau misalnya kita menjabarkan itu dia binom. Nah, nanti kalian saat belajar peluang nanti di kelas 12
Kalian akan belajar peluang. Sebelum belajar peluang itu ada binom Newton itu ya. Binomial setelah kombinasi, permutasi, kemudian ada binom Newton. B itu 2 suku. Nah, karena di sini 3 suku, gimana caranya kita mengemas supaya dia menjadi 2 suku. Nah, perhatikan. Kita menjabarkan binom Newton yang pangkat 3 ini pakai yang sukunya ada 2A dan B dulu ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Suku pertama itu koefisiennya 1. Kemudian ini di binom Newtonnya itu suku yang di depan, dia dari pangkat tertingginya, pangkat 3. Suku yang keduanya di binomnya ini, B, itu pangkatnya dari yang terendah, paling rendah yaitu 0. Ditambah suku yang kedua koefisiennya 3 lagi. 3. Kemudian suku di binomnya ini titik ya, bukan 0. Binomnya itu yang suku depan, A-nya berpangkat turun 1 nih. Dari tertinggi kemudian berkurang 1. Nah, B-nya itu bertambah 1. Ini kali ya. B-nya bertambah 1, berarti tambah 1. Tambah suku yang ketiga itu koefisien 3. 3. A-nya berpangkat 2, ini 1 berarti. Nyusut 1. B-nya tambah 1, berarti pangkat 2. Oke. Tambah suku yang terakhir itu koefisiennya 1. Nah, A-nya pangkatnya 0 habis. Jadi dia terakhir suku yang paling kecil. Kemudian B-nya, nah yang tertinggi. Ini perhatikan. Koefisiennya ikuti segitiga Pascal di sini 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Kemudian di binomnya itu, suku yang depan ini, si A itu, pangkatnya jadi yang tertinggi, kemudian nyusut 1, habis. Nah, binom yang suku yang kedua nih, dari pangkat terkecilnya. Jadi mereka bergantian ya, naik 1. Jadi A, binom yang suku depan, itu pangkatnya dari tertinggi nyusut 1, sampai 0. Suku yang kedua, itu dari pangkat yang terkecil, 0, tambah 1, sampai pangkat tertinggi. Nah, sekarang kita mau jabarkan yang di sini. Ini juga sama nih. Koefisien suku pertama itu 1. Nah, kemudian ini suku yang pertama adalah X1 plus X2 dipangkatin 3 jadinya. X1 ditambah X2 berpangkat 3. Nah, ini suku yang pertama. Suku yang kedua X3. X3 dari pangkat 0. Nah, kemudian ditambah 3 koefisiennya ya, suku kedua ya, di binomnya ini. Suku yang pertama itu X1 plus X2 itu pangkatnya 1 ya. Plus X2 pangkatnya jadi 2. Oke. Dikali X ketiganya pangkatnya bertambah 1. Nah, ditambah suku yang ketiga koefisiennya 3. Kemudian binomnya di suku yang depan itu X plus 1, pangkatnya jadi pangkat 1 ya. Dari pangkat 2 nyusut 1. Nah, pangkat 1. Kemudian suku yang terakhir itu X pangkat, suku yang kedua ya. Pangkatnya 2. Nah, ditambah suku yang terakhir. Itu koefisiennya 1. Kemudian X plus X1 plus X2-nya berpangkat 0 ya. 2 berpangkat 0. Kemudian dikali, enggak cukup. Di bawah sini ya. X3-nya berpangkat 3. Nah, kita tinggal jabarin sekarang. Di sini ketemu X1, ini yang ini pangkat 3, berarti kita ikut yang di sini ya. X1 pangkat 3, koefisiennya 1 ya tadi. Dikali X2 pangkat 0. X2 pangkat 0. Ditambah, yang ini pangkat 0 itu 1 ya. Tambah 3 kali X1 pangkat 2. Dikali X2 pangkat 1. Nah, kemudian ditambah suku yang
3-nya ini dia 3 lagi koefisiennya. Kemudian X1-nya pangkat 1. X2-nya pangkat 2 ya. Oke. Plus 1, nggak usah ditulis ya. X1 pangkat 0. X2 pangkat 3. Oke, kemudian ini dikuadratkan juga nih. Ini pangkat berapa nih? 3 plus. Nah, apakah paham cara menjabarkannya? Yang pangkat 3 silakan. Kalau ada yang belum jelas bagian mananya. Paham ya caranya ya? Suku depan dari pangkat tertinggi nyusut 11 sampai 0, suku yang kedua itu dari pangkat 0 nyusut bertambah 11 hingga pangkat tertinggi gitu. Nah, kita lanjutin. Ini berarti dikuadratin dulu ya. Ini X pangkat 3 X3-nya kita oper ke depan nih. 3X3. Nah, kemudian yang ini kita kuadratkan. Kalau kuadratkan mah 1, 2, 1 ya, kayak biasanya. X1 pangkat 2. Kemudian ditambah 2, X1, X2. Nah, belum ditutup ya. 1 lagi ketinggalan. Plus X2 pangkat 2. X2 pangkat 2. Nah, tutup kurung. Ini nanti kali masuk ya. Kemudian ini dikali masuk juga nih. Ya, silakan dilanjutin sendiri ya. Nanti kalau keluar soal yang pangkat 3 kalian udah ketemu rumusnya. Nah, dari sini kalian harus dapat X1 pangkat 3, kemudian X2 pangkat 3. Nah, ini ya. Kemudian ketemu X3 pangkat 3 yang ini ya. Nih. Nanti yang lainnya kalian pindah ruas ke pihak yang ini X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 3. Paham urutannya? Urutan berikutnya. Will? Paham ya? William? Oke. Marcel? Oke. Jadi ini mirip seperti yang pangkat 2, tetapi di sini pangkat 3. Jadi ini kita sisakan yang X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, kemudian X3 pangkat 3. Nah, yang lainnya berarti kalian utak-atik, difaktorkan apanya, kemudian pindah ruas. Tujuannya kalian menciptakan min B per A, C per A, sama D per A, min D per A. Gitu. Bisa ya? Nanti coba silakan dilanjutin. Ini nanti rumusnya apa? Yang rumus X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat. Nah, nanti silakan kalian lanjutkan. Ya udah, ini masih ada waktu kok. Silakan dilanjutkan nanti supaya kalian punya rumusnya. Jadi besok saat ulangan kalian udah punya rumusnya. Dah, silakan lanjutin dulu ya. Kalian cari ini sama dengan apa? Silakan dilanjutin. Yang ini tadi, mana yang ini dikali masuk dulu, jangan lupa. Yang ini juga dikali ke dalam sama 3-nya. Terus nanti difaktorkan, pindah ruas, gitu.
Egi dapat, Gi? Siapa yang udah dapat? Udah dapat, Cherry? Belum. Siapa yang udah dapat? Cara udah dapat? Belum. Aisyah? Belum, Bu. Stella ke toilet ya. Mas Ko, Ricky, udah dapat belum? Saya masih belum, Bu. Yang ini dapatnya apa nih? Yang ini kan X1 pangkat 3 nih, ya kan? X1 pangkat 3. Terus yang ini? Plus, tetap ya? Yang ini tetap nih. Ini saya tulis aja nih. 3X1 pangkat 2 kali X2 ditambah 3 kali X1 X2 pangkat 2 ya. Oke, kemudian plus X2 pangkat 3 ya. X2 pangkat 3 plus kemudian yang ini dikali masuk, berarti dapatnya 3 kali X1 pangkat, saya urutin ya, X1 kuadrat X3, kemudian ditambah 6 kali X1, X2, X3 ya. X2, X3. Oke, terus ini adalah plus 3 kali X2 kuadrat X3. Terus terakhir ditambah, ini masih 3 kali X1 X3 pangkat 2 ditambah 3 kali X2 X3 pangkat 2. Tambah satu lagi yang X3 pangkat 3 ya. X3 pangkat 3. Nah, kemudian pindah ruas ya. Pindah ruas tuh faktorkan. Yang ini, sama ini, ya kan? Ini yang pindah ruas jadi min ya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang mau kita faktorkan ya kira-kira ya? Gimana cara memfaktorkan? Supaya muncul rumus perkalian 22 akarnya sama perkalian 33 akarnya ya. Ini perkalian 33 akarnya nih. Gimana caranya? Kalau yang ini sama ini, faktorin aja 3X1 pangkat 2-nya ya. Nah, ada lagi nggak X1 pangkat ini? Nggak ada lagi. Nah, berarti kita harus punya teknik nih. Apa yang harus kita faktorkan?
Ya, sambil diutak-atik ya. Apa yang harus difaktorkan? Yang X1 kuadrat, X2, X1, X2 kuadrat buat difaktorin. Difaktorin jadinya. Bentar. Difaktorin jadinya yang mana? Ini saya pindahin dulu ya. Berarti di sini saya tulis, saya pakai warna hitam deh. Pindah tempat aja ya. Pindah tempat aja nih, biar sini saya tulis tadi X1 pangkat belum ya, Kope. Kita masih kayak gini dulu ya. Oke. X2 tambah X3 pangkat 3. Nah, kita kumpulkan dulu yang X1 pangkat 3 itu ya, Kope ya. Di depan nih. Nah, nanti tinggal pindah ruas. X2 pangkat 3 sama X3 pangkat 3. Nah, difaktorkan apanya tadi? 3. Apa? 3 kali X1, 3 kali X1, X2, X1 kuadrat, X2. Habis itu X2 kuadrat, X1. Yang difaktorkan apanya? 3-nya doang? Iya, Bu. Oh, oke. Ditambah ya. X1 kuadrat, X3 ya. X3, terus ditambah apa? X2 kuadrat, X3. X2 kuadrat, ya. X3, terus? X1, X2 kuadrat. Oh, X1, X2 kuadrat. Terus? X1, X3 kuadrat. Oke. X1, X3 kuadrat. Terus? X2, X3 kuadrat. X2, X3 kuadrat. Oke. X2, X3 kuadrat. Ya, udah habis. Kope. Habis, Kenapa, Kope? Bu? Udah habis, tutup kurung. Iya, Bu. Oke, kemudian ada plus 6, tadi apa? 6, X1, X2, X3. X2, X3, oke. X2. Udah nggak cukup, X3. Oke. Nah, kemudian ini belum muncul rumus yang perkalian dua-dua. Ini masih ada kuadratnya ya. Nah, kalau dapat seperti ini, kita coba deh, kita coba nih. Kalau kita menjabarkan X1, X2, X3, kita kali sama, sebentar, salah. Ini saya hapus. Kalau misalnya kita jabarin ini, kita jabarkan X1 kali X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3 ya.
X3 dikali sama X1 tambah ya. Tambah X2 tambah X3. Nah, ini coba kita kali dulu. Hasilnya apa? Kita kan ini kan manipulasi aljabar ya. Kalau membuat rumus itu gini caranya. Jadi kita coba yang ini nih. Coba kita kali dulu. Hasilnya nanti memuat yang ini enggak. Kalau iya, oh berarti ini nih gitu. Faktornya gitu ya. Coba ini hasilnya apa? Ini dikali sama dia adalah X1 kuadrat ya. X2 nih. X2. Terus ini kita kali pelangi ya. Ditambah X1 dikali sama yang tengah nih. Jadi X1 pangkat. Oke, yuk lanjutin. X1 kuadrat kali X3 ya. Iya, Bu. Terus X1 kali yang belakang. Jadinya plus X1, X2, 1, X3. X2, X3. Terus yang sekarang X2. Kita kali ke dalam. Ditambah yang X2 kali ke semuanya. Jadinya X1 terus X2 Kuadrat. X1, X2, X3. X1, oh iya. 1, X2, X3. Oke, terus X2 kuadrat, X3. tambah X2, X2 kuadrat ya? Iya. X3. Terus plus sekarang yang X3-nya kita kali masuk ke semuanya. X1, Berarti X2, X3. X1, X2, X3. Ya, terus ditambah X2, X3 kuadrat. X2, X3 kuadrat ya? Ya, terus tambah X1, X3 kuadrat. X1, X3 kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan sama yang di atas. Nah, yang barusan kita dapat nih. X1 kuadrat, X2 ada nih. X1 kuadrat, X3 ada nih. X1, X2 kuadrat ada nih. X1, X2. Oh, ini ada di ini terakhir nih. Ini X2 kuadrat, X3 ada nih. X2, X3 kuadrat ada nih. X1, X3 kuadrat ada nih. Ada semua nih ternyata. Yang beda adalah yang di sini nih. Ini kan ada 1, 2, 3. Yang di sini ada 6 ya. Berarti caranya adalah gimana caranya? Mengubah yang ini saya ganti nih jadinya 3. Supaya dia menjadi berubah menjadi ini, berarti dia harus ditambah sama 3 X1, X2, X3 ya. Benar nggak? Benar nggak? Berarti 6 ini kita pecah, benar nggak? Iya. Ya, jadi berapa? 6-nya berubah jadi berapa? Jadi berapa? Ini langsung saya ganti ya. X1 kali X2. Yang belum nyambung, segera ditanyakan loh ya. Bu, itu dari mana? Karena ini proses membuat rumus itu adalah bagian kalian. Jadi nanti kalian tidak akan selalu hanya memakai rumus ya, tetapi kalian akan membuat rumusnya dulu baru dipakai gitu ya. Nah, inilah proses membuat rumus. Ini dikali sama X1 plus X2
plus X3. Ini berarti ditambah 2 kali ya. Kok 2 kali? Sebentar, 2 kali bener ya? Kan kalau ini kita faktorin 3-nya nih, tinggal 2. Bener nggak? Ayo dibantu ibunya. 2 kali, apa 3 kali? Jadi tambah 3 bukan, Bu? Kan ini 3. Atau habis ya? Sebentar, nih Kope. Jadi sisa 3, Bu. Sisa plus 3 X1, X2, X3. Nah, Kalau di sini dijumlahin kan sama yang ada kanan juga. di sini kan ada 3 kali X1, X2, sama X3 nih Kope. Di dalam perkalian ini ya. Nah, padahal dia dikali 3 nih Kope. Berarti jadi 9 dong dia. Ada 9 nih Kope. Nah, padahal dia cuma ada 3, ada 6. Nah, berarti minus ya. Benar nggak Kope? Iya, Bu. Minus berapa? 3. Minus 3 ya. Minus 3 nih. X1, X2, X3. Nah, gitu ceritanya. Apakah ada yang belum jelas? 3 nih. Nah, kemudian serombongan ini pindah ruas ke kiri ya. Nah, kita dapat rumusnya nih. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 3 sama dengan ini nih. X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 3 dikurangi ini pindah ruas. Yang ini jadi plus ya. Yang ini jadi min, pindah ruas, yang ini jadi plus. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya yang belum jelas, boleh. Paham semua? Rumusnya? Kalian bisa tuliskan sendiri ya rumusnya ya. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 3 itu sama dengan apa? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu, kalian bisa ya. Bisa mengerjakannya. Tinggal masukin rumus teorema Vetanya. Dah? Masih ada yang mau bertanya lagi kah? Cukup? Pas 1? Masih ada yang mau bertanya lagi enggak? Cukup, Sela. Oke, yang lainnya? Bu, boleh apa? Boleh sekalian dimasukin rumusnya nggak, Bu? Coba Mas. Ya udah nih, coba Ciara, kamu cari anotin deh, biar Ciara juga bisa nulis di sini nih. Kamu udah nulis di kertas bukan? Hasilnya? Belum. Ini tinggal pindah ruas kok, Ciara. Yang dipindah itu yang X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3-nya ya, Bu? Itu yang mau dicari. Berarti jangan itu yang dipindah. Karena dia udah plus. Oh. Teman-temannya yang kita pindah ke pihaknya si X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 3. Oke? Oh, oke, Bu. Oke. Ya, siapa mau menuliskan di sini? Rumus jadinya apa? Riki? Mana Riki? Riki. Mana Riki? Oh, Riki hilang. Riki, di mana kamu, Riki? Riki hilang ya? Sela ya? Riki hilang.
Bu, rumusnya Apa? X. Ini saya saya kerjain dari sini dulu ya, Bu. Baru nanti dipindah bisa kayak gitu. Boleh, coba kamu bikin annotate coba. Mm-mm. Mm-mm. Ya, oke. Nah, tinggal pindah ruas. Nah, saya nyempil di mana nih? Ke sini aja, Ciara, coba. Ibu aja yang nulis, Bu, nggak apa-apa. Kamu nih. Ya udah, ini udah bener kok. Nih, jadi seperti yang cara bikin ya. Jadi ini jadikan min B per A nih, ya kan? Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat adalah min B per A pangkat 3 dikurangi 3 kali C per A kali min B per A ditambah ya, ini min 3 ini kali min D per A itu kan pindah ruas jadi plus 3 kali min D per A gitu ya. Oke, bisa ya? Bisa lah, tinggal pindah-pindah kok. Oke deh. Udah jam 9, saya tutup, udah di copy, udah di SS. Dah? Oke, saya stop.